Dia ngafal Quran, tapi dia musik jalan, bahkan pacaran. Kadang kita hanya alhamdulillah anak sudah taat, anak sudah rajin. Tapi kenapa dia taat, kenapa dia rajin? Oh, mindset mereka dengan mereka menitipkan anaknya di pondok, mereka bayar mahal, anaknya jadi. Jadi anak-anak itu sholat hanya karena peraturan. Tidak melanggar karena takut hukuman. It's time to post Proud of Sunnah. Masalah-masalah hidup yang membuat Gen Z rentan stres atau dan milenial rentan stres nih. Kondisi keuangan. Nah, ada kondisi keuangan, minder dengan pencapaian teman. Nah, ini nih, karir tidak berkembang, kesepian, hubungan personal dengan keluarga, hubungan asmara lagi berantakan. Ini nauzubillah. Nah, ini Ustaz, kalau kita bahas satu ini bakal panjang. Cuman oke, keuangan pasti semuanya. Ini Ustaz, minder Bahkan dengan yang milenial juga bermasalah ya. Oh, itu sangat. Itu sangat. Ya kan? Bukan Gen Z aja berarti. Bukan Berarti Gen Z nggak aja. spesifik ya. Karena yang 70-an juga sama kayaknya masalahnya. Kayak kita milenials nggak mau dikritik sebenarnya. Iya. Karena memang kalau kita katakan milenial bermasalah dari segi keuangan, mungkin mereka sedang meniti karir, belum sampai ke tingkat sukses lah. Sukses itu tadi. Karena memang mereka masih fase-fase belajar, fase-fase sedang mencari jati diri. Jadi mungkin segi ekonominya wajar dong belum mapan. Emang betul-betul pengorbanan Ustaz ya. Betul, karena memang kalau kita dulu ketika dapat duit kita bisa tabung, kita bisa invest, kita bisa sedekah. Kalau sekarang kan sudah ada FOMO tadi, orang lagi viral nih makan di sini, lagi kuliner apa nih atau tempat-tempat wisata apa nih kan habis ke sana. Kromboloni Ustaz ya, Betul. viral Jadi kan. tidak bisa dia Kromboloni. nabung, itu bukan berarti mungkin tidak kita pungkiri ada mungkin yang kurang. Iya. Tapi yang cukup pun juga habis ke sana. Untuk sehari-hari semua. Untuk healing, untuk tren. Ya teman sudah bikin status di sini, saya juga bikin dong. Akhirnya viral, akhirnya yang lain juga secara tidak langsung mengajak. Secara tidak langsung iri, secara tidak langsung juga merasa ketinggalan. Benar-benar masuk. Dan itu juga dipengaruhi tadi sama tren misalkan Ustaz. Betul. Ini merasa minder Ustaz. Ini misalkan teman masuk jadi PNS, CPNS, teman masuk BUMN, teman jadi kerjanya yang bagus-bagus lah. Nah ini minder. Yang seragam. Nah yang seragam-seragam nih, ya kan? Padahal ya mungkin dia dapat kerja yang biasa-biasa aja. Nah ini padahal dia juga bekerja gitu, tapi mungkin membandingkan diri atau pencapaian dengan tidak orang, gimana, bergengsi Sat? lah ya. Iya itu kalau pandangan Islam gimana Sat? Allah Tidak Ta'ala bersyukur gitu. kembali ke orang tua sebenarnya. Karena mungkin sebagian orang tua memang mendoktrin anaknya sukses itu begini. Kamu disekolahkan di sini supaya jadi ini. Oke. Bahkan mohon maaf ke sekolah-sekolah Islam pun juga kadang anak tuh dipaksa orang tua. Jadi untuk mewujudkan cita-cita kita yang gagal. Anak itu memang bukan ke sana arahnya. Dia dipaksakan hobinya bukan ke sana, cita-citanya bukan ke sana, tapi dipaksakan. Tidak kita pungkiri itu bagus. Tapi pola orang tua lagi, apa makna sukses? Apakah sukses itu cukup dari segi finansial? Apakah sukses itu harus pakai seragam? Dan kita spesifik lagi, soleh lah. Kalau kita bicara Islam, apakah soleh itu yang bisa berbicara di depan? Apakah soleh itu yang bisa mimpin sholat? Apakah soleh itu yang bisa jadi ustadz yang mengajar di pendidikan Islam? Bagaimana dengan pedagang yang tidak curang? Apakah tidak soleh? Oh iya lagi. Bagaimana dengan penjahit yang bisa menjahit ijab-ijab syar'i? Apakah tidak soleh? Bagaimana dengan wanita yang bisa masak, yang bisa ini berkhidmat kepada suami, mengajarkan ibu-ibu bagaimana? Karena masak itu juga salah satu faktor penyebab keributan permasalahan di rumah tangga. Bisa masak. Karena mungkin suami itu pada garis besarnya makannya sama tidurnya itu tolong dijaga. Oh gitu Ustaz. Jadi siapa yang bisa ngajarin mereka masak? Tentu ada orang-orang yang ahli di bidang chef tadi. Jadi mungkin dia disuruh orang tuanya hafal Quran sementara basicnya dimasak. Oh itu tadi pemaksaan tadi Ustaz. Betul. Jadi pola kita, mindset kita juga harus diperbaiki. Sehingga anak, mohon maaf ya, ketika anak kita hantarkan ke sekolah, dia memang nggak ke sana arahnya. Dipaksa menghafal. Ternyata nilainya jelek, dimarahin guru. Betul nggak? Betul. Dimarahin guru. Terus sama teman-temannya dia minder, dikucilkan. Si Fulan 30 juz aku masih 3 Ngadu ke juz. rumah bukan dapat support. Itulah sudah mama bilang dan seterusnya. Akhirnya dia merasa aku ini bukan siapa-siapa. Aku ini tidak ada gunanya, di sekolah tidak dihargai, di rumah juga tidak dipercaya.
larilah ke media sosial. Ternyata di media sosial jumpa, disupport dia, ketemu. Support sistemnya tadi. Feelnya dapat di sana, jadi saya kesini aja lah. Ini yang gua banget nih. Betul. Ana banget nih gitu Zat ya. Betul. Jadi mungkin itu yang juga perlu kita koreksi ya. Ketemu masalahnya, ini akhirnya ketemu nih guys. Masalahnya ternyata salah satunya tadi mungkin kenapa ada yang minder sama pencapaian temennya. Gitu Zat ya. Tambah juga orang tua kadang kok belum juga itu fulan. Nah ini masalah ini. Dibandingkan. Betul. Anak itu enggak boleh dibandingkan. Anak itu seperti tumbuhan dia. Dia ini kacang panjang begini polanya. Cabe begini polanya. Jadi enggak bisa kita nanam cabe gaya kacang panjang. Nanam cabe kita kasih tongkat-tongkat itu kan kacang panjang itu. Beda treatmentnya. Orang tua juga enggak paham skill anak. Jadi orang tua juga butuh ilmu sebenarnya. Parenting juga dan seterusnya. Jadi kita enggak bisa paksakan anak. Dan kita lihat para ulama ya. Mungkin tidak banyak yang kita dengar ulama anaknya ulama. Boleh kita coba lah. Ulama artinya mereka paham anak itu kemana arahnya biarkan. Tapi yang jelas tetap soleh. Dan soleh itu lihat kata Nabi ini menarik ini. Gimana Ustaz? Menarik nih Masya Allah. 3 amal yang tidak akan terputus. Yang terakhir anak soleh. Nabi tidak sebut anak yang alim. Oh beda Ustaz ya? Beda dong. Kenapa beda Ustaz? Nabi tidak sebut anak yang pinter, anak yang hafiz Quran, anak yang bisa bahasa Arab, anak yang bisa tahsin. Karena kesolehan ini bisa dimiliki siapapun. Karena soleh ini namanya takwa. Takwa itu apa? Menjalankan perintah, menjauhi larangan. Dan ini bisa siapapun. Oh, dan itu emang dasarnya sebagai muslim gitu Ustaz ya? Menjauhi larangan, mengerjakan ketaatan. Jadi tidak mesti jadi ulama, tidak mesti jadi ustadz. Ya mau jadi pedagang, mau jadi ini, mau jadi konten ya. Podcaster juga bisa dikatakan soleh. Kalau dia memang membantu Islam. Dan ini kan butuh. Antum butuh sebagai host. Ini kita butuh konten kreatornya, kameramennya dan seterusnya. Tapi masa ustadz juga yang suruh ngurusin begini ya gak paham. Nice. Karena seseorang itu ada bidangnya masing-masing. Biarkan. Oh gitu. Betul. Dan Nabi katakan dalam perkara dunia ya masing-masing kita paham. Nah di sini Ustaz masuk sedikit. Akhirnya orang tua masukin anak ke pesantren. Niat yang baik luar biasa. Yeah. Tapi ternyata anaknya dengan perlawanan dan struggle bawa HP ke pondok, pacaran Ustaz. Itu gimana Ustaz? Banyak Ustaz ketemukan Ustaz. Dan juga salah pola kita sebagai orang tua. Jangan begitu nanti ayah marah. Loh, masa kita bangun seperti itu, takut kepada ayah. Mungkin biar anaknya ya mengerjakan. Kalau itu maksiat, kita katakan Allah marah. Itu tauhid itu seperti itu. Jadi kalau kita katakan ayah marah, kalau ayah enggak ada, dia melakukan yang sama. Betul, karena patokannya ayah. Betul. Bahkan juga tak jarang ibu juga begitu membantu. Daripada nanti lakukan selagi ayah tidak di rumah. Oh iya. Tapi jangan tahu ayah. Akhirnya kita sudah mengajarkan anak untuk berkhianat. Ya Allah, iya juga. Ternyata nanti di belakang kita dia mengkhianati kita karena kita tadi pola kita tidak dibangun dengan tauhid tadi. Betul. Tauhid itu fondasi utama. Ini solusi semua Masya Allah. Dan akhirnya kenapa kita hadirkan Alhamdulillah Al-Ustaz Ali Mustafa Masya Allah ini ternyata menghadirkan solusi buat orang-orang tua ya ataupun buat ya, teman-teman semuanya yang punya anak-anak ataupun bahkan adik mungkin yang Gen Z. Ini masalahnya nih gitu Ustaz ya. Ini masalahnya nih dan ini yang dijelaskan adalah solusi karena memang tidak berdasarkan keikhlasan. Betul. Bukan karena Allah lagi Ustaz ya. Tapi karena perintah. Iya, mungkin tidak kita pungkiri ada plusnya ya. Maksudnya mungkin di awal kita paksa. Tidak ada masalah dalam tarbiyah itu boleh. Tapi jangan hampa dari uslub. Itu yang perlu kita tekankan. Jadi jangan salah paham, tidak boleh menghukum. Jadi dibiarkan anak itu karena memang di usia itu memang harus dipaksa. Seperti dalam perkara sholat kan Nabi perintahkan bahkan boleh dipukul. Tapi jangan hampa daripada uslub tarbiyah. Uslub mau'idhah itu apa? Uslub mau'idhah itu berisi alasan. Nah, lakukan ini karena ini. Dan karenanya itu lillah semuanya. Karenanya itu pahala semuanya. Jadi sehingga anak itu melakukan karena pahala tadi. Kemudian ketika ada pelanggaran sampaikan, nak kamu melanggar ini dampaknya ini. Kamu kalau berpacaran dampaknya ini segala macam. Bukan kamu kalau kepacaran nanti tidak dikasih uang jajan. Atau dikeluarkan dari sekolah. Itu kan hampa. Jadi sehingga anak tuh takutnya kepada kita. Bukan lagi karena takut, itu memang larangan Allah. Makanya mungkin banyak ditemukan anak pondok, lulusan pondok, habis Quran kayak tadi, tapi maksiat jalan terus. Bahkan, mohon maaf Ustaz, anak mondok di pesantren sunnah, diajarkan Al-Quran dan sunnah. Tapi di luar itu mereka biasa dengan musik.
Dia tadi bikin TikTok, mungkin jedak-jeduk segala macam, joget-joget. Iya, sama. Dia ngafal Quran, tapi dia musik jalan, Iya, bahkan pacaran. betul. Karena Nyangkut di tenggorokan. subhanallah. Seperti kita lihat potongan ceramahnya Ustadz Maududi ya, Iya, Ustaz. yang membunuh Utsman atau Ali itu. Membunuh Ali, itu kan Khawarij. Khawarij itu kan hafal Quran, ilmu agamanya luar biasa, tapi hanya sampai tenggorokan saja, tidak sampai turun ke hati. iya, itu Ali. Itu maksudnya tidak turun ke hati. Ibadah mereka luar biasa, Ya Allah. tapi tidak sampai turun ke. Itu yang penting, dan itu kan seseorang itu kan tergantung hati. Nah, Ustaz. Ya, kadang kita hanya alhamdulillah anak sudah taat, anak sudah rajin. Tapi kenapa dia taat, kenapa dia rajin? Karena kita, karena peraturan. Itu yang mungkin kita perbaiki. Kembali kepada kuduah kita yaitu Luqman tadi. Nah, Ustaz. Luqman katakan kepada anaknya, ya bunai, lihat, ya bunai itu kan panggilan luar biasa. Iya, Bunai. Kita juga lupa panggilan anak tuh dengan panggilan sayang. Kadang kita menegur tuh sudah marah. Dan marah kita pun karena kita juga kadang. Kamu enggak dengar kata-kata ayah ya? Oh iya lagi. Berarti kita marah karena kita. Kamu melanggar peraturan pondok. Tidak sholat berjamaah itu bukan peraturan pondok. Oh, kamu melanggar peraturan pondok. Oh iya, bukan lagi hukum. Kamu pacaran melanggarkan pasal ini, pasal itu bukan pasal, itu peraturan Allah. Oke, jadi anak emang nggak ada tauhid di situ. Betul. Ya, Jadi kurang. ketika itu tidak ada ya selesai. Seperti liburan atau ketika ayahnya tidak ada, ketika dia di kamar ya selesai. Maka kata Luqman, ya bunai, itu panggilan itu jadi kita mendidik anak itu memang harus kita bangun chemistry kita dengan anak. Saya itu peduli sama dia, bukan karena benci, bukan karena Wah, apa. ada ikatan emosional. Anak Betul. ngerti kita sayang sama dia. Betul. Jadi dengan panggilan. Kedua, la tusyrik billah, larangan, dan sebutkan alasan. Inna syirka la dzulmun adzim. Sungguhnya syirik itu kezoliman. Jadi anak ini tahu kenapa dia dilarang. Jangan hanya ayah merintahkan ini, belikan itu, lakukan ini, lakukan itu. Kalau mak kerjanya ngelarang, jangan ini, jangan itu. Pokoknya jangan ini, jangan itu. Jangan tanya-tanya. Jangan tanya-tanya. Iya, betul. Kalau mama larang enggak Istri usah gitu jangan ya. tanya, enggak boleh. Jadi anak itu hanya takut kita. Itu yang kita bangun. Nah, jadi kalau kita sebutkan alasan, walaupun tidak ada emaknya, walaupun tidak ada ayahnya, kita sudah bangun tauhid. Walaupun ayahnya tidak lihat, niatnya ayah tidak tahu apa yang kamu lakukan di handphone, tapi Allah tahu. Wah, itu ngeri. Wah, ya. Iya. Langsung kena harusnya. Dan kita Ustaz, ya. lihat orang-orang tua seperti itu, dan kita rasakan. Lihat, pernah kita ada orang tua, anaknya bersisa makan. Soalnya memang kita saksikan sendiri, anaknya bersisa makan, apa kata ayahnya? Kau akan ditanya satu butir yang kau sisakan itu. Itu merinding saya dengar itu. Merinding ya. Masa itu padahal anak itu mungkin masih kecil SMP atau apa. Tapi begitu pola pendidikan tauhid seperti itu. Itu yang pendidikan itu saya Itu yang mengajarkan akan dari jadi, kecil betul. itu ya. Wah, sehingga anak ketika makannya udah nggak habis, Betul. Bukan karena itu bukan sudah karena beli takut sama bapaknya. Iya, ini sudah dimasak mal, capek-capek. Bukan begitu cara ini. Ini bapak sudah capek-capek cari uang, tapi kau akan ditanya satu butir, kenapa enggak kau habiskan? Allah, bukan begini ya. Malah yang banyak terjadi di masyarakat tuh, ntar nasinya nangis loh. Iya. Niatnya baik tapi kan kurang. Unsur tauhidnya kurang di sana. Wow, ini memang betul-betul balik lagi hal apapun di kehidupan kita ini balik-baliknya ke agama. Balik ke tauhid dan Tauhid. kembali kepada keluarga. Karena benar atau tidak kita itu dari keluarga. Saat kita bahas sedikit mungkin saat masuk Gen Z lingkungan pondok ini. Betul. Nah, Gen Z kan oke, kalau kita ngomongin generasi Islam nggak akan jauh ke pondok pesantren atau SDIT atau SMP IT, sekolah IT. Nah, sedangkan kita tahu Tidak sekarang mesti sebenarnya. Tidak mesti Selagi seperti dia itu, Ustaz. muslim ya masuk kategori itu. oh gitu. Tapi kan cenderung mungkin orang-orang ingin yang ya udah pondok aja, yang udah Yang mau simple. Yang mau cuci tangan. ya, waduh. Saya sudah bayar, enggak mau tahu saya, pokoknya anak saya hafiz Quran. Oh, anak Ketika tidak sesuai target diprotes. Enggak, seperti itu polanya. Karena pendidikan anak itu tugas orang tua. Ini guru hanya partner saja. Tetap yang tanggung jawab kita di hadapan Allah itu orang tua. Walaupun 24 jam anak itu di Iya. pondok. Karena itu tugas kita. Seperti kisahnya Nabi Yakub tadi kan. Iya, Ustaz. Ini anaknya sudah jadi nabi tapi tetap orang tua bertanggung jawab. Kita bukan berarti kita lepas tangan, kita tetap dimintai pertanggungjawaban karena anak itu di bawah tanggung jawab kita. Hanya sebatas itu saja. Di zaman ini, di 6 tahun ini anak itu sama antum nih. Apa yang antum lakukan selama ini. Ketika kita aman insya Allah. Tapi tetap sampai akhir hayat itu tanggung jawab orang tua. Jadi sebenarnya orang tua sadar ya, kita keterbatasan ilmu, kita keterbatasan waktu. Maka ada yang membantu kita dalam mendidik anak kita yang itu tugas utama kita. Ya alhamdulillah kita apresiasi dong ke pondok.
ternyata tidak sesuai target, ya mungkin kelemahan. Toh di rumah kita mungkin lebih parah. Lebih parah. Kita ada jumpai sebagian wali murid Iya, Ustaz. komplain, semua dikomplain. Ibu-ibu biasa ya kan, Oke, mama kan. iya, iya. Jadi suaminya bilang, jadi ibu tuh cerita juga ke kita. Suami saya bilang, kalau gitu tarik aja, didik sendiri di rumah. Oh, mikir jadi Nggak bisa Nggak sih. bisa ya. Ya makanya akhirnya diem, akhirnya terima dengan apa adanya. Karena mungkin kita berpikir kita sudah bayar mahar. Oh, mindset mereka dengan mereka menitipkan anaknya di pondok, mereka bayar mahal, anaknya jadi. Betul, Mereka balik nggak bawa masalah. betul. Padahal yang bikin masalah di rumah ini. Iya. Jangan di rumah, sampai pondok pun bukan emaknya yang disalamin, handphone yang diminta dan dikasih. Nah, ini dia saat. Atau ketika nelpon maknya minta jajan atau kirimin ini dan seterusnya. Kembali kepada pola asuh orang tua. Pola asuh orang tua. Walaupun kita nggak menafikan atau menyingkirkan pengawasan pondok, mungkin ada beberapa kelemahan Ustaz ya. Betul. Tadi kita katakan mungkin kurangnya uslub. Jadi anak-anak itu sholat hanya karena peraturan. Tidak melanggar karena takut hukuman. Jadi itu yang mungkin tidak kita permasalahkan, silakan. Itu terbantu tarbiyah kita, tapi jangan hampa. Itu yang poinnya. Jangan hampa. Sampaikan kenapa dia dihukum ini. Bukan karena peraturan pondok, tapi ini peraturan Islam. Peraturan Allah yang Peraturan memerintahkan Allah. gitu Ustaz ya. Betul. Jadi poin utama karena peraturan sendiri, Bang. Peraturan itu atau hukuman lah. Ya, Ustaz. Hukuman itu bukan tujuan. Abang mencuri potong tangan. Tujuan nggak potong tangan itu? Oh, bukan tujuannya itu. Tujuannya abang jadi baik. Ternyata abang bermasalah dari segi itu, abang dipotong tangan. Tujuannya bukan potong tangan. Kalau abang bisa bertobat tanpa potong tangan, itu tujuan kita. Jadi baik. Jadi tujuan kita kan baik. Iya. Ternyata tidak bisa baik kecuali melalui wasilah-wasilah tertentu, ya terpaksa dan tetap terpaksa. Terpaksa tadi Ustaz ya. Ada perempuan datang kepada Nabi, dia mengaku berzina. Nah, Ustaz. Ya. Tetap Nabi coba, mungkin dia mabuk, mungkin dia ini. Kalau kita awal normal, oh sini berzina sama siapa? Sini diinterogasi, interogasi. dirajam. Na'udzubillah. Tidak seperti itu. Ya, sampai dia melahirkan, sampai dia punya anak. Kalau dia bisa bertobat, selesai. Udah, karena tujuan kita itu. Oh, bukan tujuannya bukan malah menghakimi Itu pelakunya. wasilah perantara. Tujuannya orang baik. Bahkan kalau bisa secara keluargaan, masalah sengketa atau apa selesai, itu tujuan kita. Kalau enggak selesai baru pakai mahkamah, pakai pengadilan. Ketika tidak selesai, tetap ke pengadilan pun gunanya untuk mewujudkan keadilan tadi. Keadilan, tujuannya tadi ya. Betul. Jadi jangan salah kaprah kita. Tujuan kita agar bagaimana ini pasalnya dapat banyak ini. Kemudian dia dikeluarkan. Dikeluarkan itu juga bukan tujuan. Bukan solusi juga. Bukan solusi. Apakah dikeluarkan dia jadi baik? Karena ini anak kita juga, bangsa, penerus bangsa kita. Kalau kita cuci tangan mungkin selesai. Kalau kita berpikir seperti itu ya. Tapi ya kembali kepada hukuman itu sebagai wasilah bukan tujuan. Tetap sampaikan, saya lakukan ini nak karena kamu melanggar. Mungkin ada seperti orang tidur ya. Orang tidur kan cara bangun ini beda. Tapi tujuan kita apa? Dia bangun. Iya. Mungkin caranya agak dihentak lah sedikit lah atau disiram lah. gitu saja. Tapi sampaikan tujuan kita agar kamu sholat subuh. Kamu tadi mungkin azan tidur dikencingin setan dan seterusnya. Begitu yang bahasa seperti yang harus kita bangun. Allah Ta'ala. Masya Allah. Jadi dengan secara simpelnya maksud Ustadz, balik lagi ke tauhid, balik lagi ke pendidikan agama yang sesuai yang diajarkan Rasul sallallahu alaihi wasallam Ustadz ya. Betul. Masya Allah. Nah inilah pentingnya kenapa orang tua, mungkin kita semua ya, terkhusus mungkin kaum muslimin dan muslimat yang nonton ini, itu ya pendidikan agama itu bukan hanya juga di sekolah Ustadz ya. Betul. Juga di rumah dan juga pendidikan dimanapun berarti Ustadz ya. Ada kasus Nabi bersama Mu'adz atau siapa saya lupa. Sahabat. Ketika naik onta bareng. Naik motor lah berdua. Nabi ajarkan pendidikan di sana. Oh lagi naik onta. Ada edukasi di sana. Jadi edukasi itu mungkin ada momen apa nih? Hujan nak, sampaikan doa ini. Kebanjiran nak, sampaikan doa ini. Bukan hanya di kelas. Oh iya menarik Ustaz. Afwan Ustaz. Masya Allah. Berarti Nabi, anggaplah dengan sahabat tadi. Mungkin sahabat-sahabat ini masih muda kan Ustaz? Iya. Nabi itu perhatian Ustaz ya sama generasi muda Ustaz ya? Bukan hanya generasi muda, bahkan sama orang yang bersalah. Kita perspektif kita melihat orang yang bersalah itu apa? Ini pendosa nih, udah berjenggot dia, masih juga mana ilmunya dan seterusnya. Nabi enggak begitu. Oh gitu. Tapi maksudnya Nabi
dengan anak muda kan maksudnya perhatiannya Masya Allah kan, maksudnya dibangun dengan seperti yang Ustaz sampaikan tadi ya. Betul, karena ini penerus bangsa ini. Itu maksudnya Ustaz. Betul. Ada ketika itu Nabi sedang kajian sama jemaahnya para sahabat. Ada seorang pemuda datang nyeletuk langsung, ya Rasulullah idzan li bizina, ya Rasulullah izinkan aku berzina. Kita lagi kajian nih, ada orang masuk tidak dikenal. Minta izin berzina. Kalau berzina aja sebenarnya sih. Tapi ini kan Nabi melihat masih ada nilai positif dia di sana. Kenapa dia datang ke sini? Berarti ada kebaikan di sana. Oh, dia minta dihalalkan gitu. Betul. Berarti kan masih ada celah kita masuk di sana. Jangan kita, kamu berdosa, ya lari orang. Oh iya itu. Kenapa misalkan kenapa nih minta berzina? Iya. Begitu. Para sahabat sudah marah sebenarnya, ini kurang ajar memang. Itu orang lagi kajian ini. Lihat sikap Nabi apa? Sikap Nabi gimana, Ustaz? Udunu, Nabi panggil ini anak, ngambil putuskan kajian di sini. Ini urgent ini. Ini lagi syahwat ini. Kajian ini bisa dipending ini. Iya. Di skip bahkan. Ini urgent nih sekarang nih. Yang Nabi panggil, Udunu, dekat. Akhirnya dia mendekat, sini nak, sini. Dekat lagi sampai memang dekat. Jadi ada kontak fisik memang di sana. Itu juga butuh. Jaraknya dengan Nabi dekat sekali. Memang di antara pola pendidikan Islam tuh ada kontak fisik. Kita ulus kepalanya, kita ulus pundaknya dan seterusnya. Itu diantara memang saya tuh dekat dengan dia. Oh gitu. Saya tuh peduli dengan dia. Maka Nabi katakan, lihat Nabi tidak bawa dalil. Nabi tidak katakan la taqrabu zina la taqrabu zina innahu kana fahisha wa maqtan wa sa'a sabila. Itu enggak, karena dia sedang tertutup ini. Oh, karena akalnya udah enggak main lagi, ada syahwat semua nih. Enggak pakai. Masa dia sudah paham dalil masih enggak, dia sudah lupa itu. Iya. Karena Nabi katakan la yazni zanin hina yazni wa huwa mu'min. Tidaklah seorang berzina ketika dia berzina dia beriman. Karena itu sudah lupa dia tuh. Oke. Jadi Nabi dobrak mindset dia dulu. Pola pikir ini orang lagi bermasalah nih isi otaknya nih. Maka Nabi dobrak, Nabi katakan atardoh li ummik, apakah redo emakmu dizinai orang? Kaget. Tak mungkin. Nabi aja masuk logika nih. Iya, atardoh li ummik, la ya Rasulullah, tidak mungkin. Saya tidak akan mau emak saya dizinai orang. Saya akan marah, saya akan bunuh, saya akan kerja. Kan begitu logika kita. Benar. Satu lulus. Atardoh li ukhtik, bagaimana kalau saudarimu dizinai orang? Tidak juga ya Rasulullah. Bagaimana dengan anak perempuan? Bagaimana dengan putrimu? Maka sama. Kau berzina dengan perempuan yang itu mungkin emaknya orang, yang mungkin itu juga kakaknya orang, adiknya orang, yang itu pasti anaknya orang, sama sikapnya sama antum. Maka Nabi doakan. Lihat solusi juga doa. Wah, udah di block mindset, kasih solusi. Betul. Di antara solusi yang ampuh tentu doa. Allahumma tahhir qalba wa hassin farjah. Ya Allah, jaga hati dia, jaga kemaluannya. Selesai. Masya Allah. Itulah Nabi Muhammad SAW, Ustaz ya. Iya betul. Jadi kita bukan hanya fokus kepada kamu begini, enggak. Kenapa? Sama juga seperti tadi kata Abang. Ada anak-anak yang mungkin over, terlalu aktif lah kita katakan. Kita tidak katakan bandel ya. Tapi dia terlalu aktif. Pernah nggak kita pendekatan? Secara hati ke hati, betul. Gitu, pendekatan kita tanya, antum ada masalah apa? Mungkin dia punya masalah problem, mungkin rumah tangganya broken atau apa. Mungkin dia punya trouble. Saya nggak mau ke sini, saya bikin alasan aja supaya keluar, Pernah nggak kita pendekatan persuasif seperti itu? Mungkin kita hanya menilai secara zahir saja. Jadi itu yang perlu kita perbaiki dari pendidikan Nabi tadi. Dan itu yang terjadi sekarang realitanya. Banyak orang menghakimi Gen Z Iya, begini, Gen Z begitu. Iya. Tapi ternyata di balik ini mereka memang punya andil karena dia juga. Karena si millennials juga sama boomers ini, maksudnya bukan Gen Z-nya. Iya. Ini kan sudah hasil dari kita. Hasil dari kita. Wah, ini niatnya kita mengkritik Gen Z, tapi malah sebenarnya kesalahan di kita nemunya ini. Dan sebagai mukadimah kita tadi, naibu zamanana wal aibu fina. Kita mencela aib padahal yang salah itu bukan zamannya. Kita mencela zaman, naibu zamanana, kita mencela zaman wal aibu fina. Sementara yang masalah itu kita. Kitanya bukan zamannya. Zaman ini akan ada dan akan berlalu. Akan berganti terus. Akan berganti terus. Cuman siapa orang yang ada di zaman itu? Wah, jadi nggak heran nih, betul juga sampai Gen Z ini kadang sampai mental health start. Nah, kita ada sedikit mungkin sebelum kita tutup nanti. Nah, ini dari liputan6.com. Ini masalah Gen Z ini ialah masalah mental start. Nah, katanya ada 2 faktor pemicu utama untuk yang katanya ada 2 masalah utama yang dikeluhkan
oleh kalangan Gen Z, yaitu masalah keluarga, terkhususnya relasi antara anak dan orang tua sebagai masalah pertama. Itu Jumpa Ustadz kita bilang kan? tadi ya. Jumpa kita kan? Betul. Ini dari perspektif mereka. Ini masalahnya, Ustadz. Ya. Jadi kita jangan hanya subjektif ya, dari perspektif kita sebagai milenial. Coba kita dengarkan masalah mereka apa. Oke. Itu agar makanya kita katakan tadi diagnosanya harus tepat. Oh iya, komunikasi sama mama papanya atau dituntut sesuatu yang membuat tertekan. Oh, kok bisa pas yang disampaikan Ustadz ini? Ya. Emang itu ternyata masalahnya. Itu masalahnya. Jadi dia di sekolah bermasalah, di rumah juga enggak dipercayai. Aduh. Larilah ke sini. Lari ke TikTok. Jumpa Mungkin saraf lagi. Iya. Konslet gitu joget-joget. Direspon memang sama netizen, di-respect ya Ketemu sudah. circle-circle yang memang lagi negatif Ustadz ya. Betul. Dan dia nggak merasa tertekan di situ, dia Iya, lampiaskan. happy dia yang di sana. Daripada di rumah maknya selalu nuntut, ayahnya selalu nyalahin, ya mending saya ke sini aja. Oh, dia merasa tidak, Ustadz katakan tadi di rumah juga tidak mendapat kenyamanan, di sekolah tertekan, Iya. di sosmed lah dia menjadi seseorang yang Iya. dia merasa nyaman Dan di situ. ketika ada haters itu dia juga down di sana. Oh, ketemu lagi netizen hatersnya. Iya. Itu kan ke FOMO lagi ketika dia merasa orang tuh kehilangan dia kalau dia tidak update gitu. Kalau dia tidak update story Jadi, dan seterusnya. Mohon maaf kalau kita bilang wajar Gen Z ini mental health itu. Ya kan Sat? Betul. Tapi masalahnya tadi Tapi kan masa hey anda gitu kan maksudnya, harusnya kita kan nolong gitu ya. Memang Betul. ini mental health bukan sekedar apa namanya tren mereka, tapi memang ada masalah di balik itu Sat ya. Iya. Kayak semua pihak terlibat. Semua pihak. Dari keluarga, paling penting keluarga, kemudian guru, kemudian lingkungan sekitar. Ya, jangan kita menilai kesalahannya saja. Kita coba apa masalahnya. Diagnosa itu penting. Sehingga ketika diagnosanya tepat, ya solusinya juga manjur. Ketika salah diagnosa ya nggak ketemu. Ketemu Sat ya. Iya. Lagi sakit kepala dikasih obat sakit perut Ya gitu. padahal mungkin kalau obatnya sakit perut mungkin masih nyambung ya karena sakit kepala bisa. sakitnya. Kalau sakit kepala biasanya dikasih obat sakit kepala. Oh, gitu. Tapi kalau sakit kepala dikasih obat kepala ternyata masalahnya di lambung, asam lambung Oh, misalnya. tadi diagnosanya itu yang Karena yang salah. sakit kepala tentu kasih obat kepala kan. Betul. Tapi ternyata masalahnya bukan di kepala, masalahnya di perut. Di perut. Asam lambung dan mah dan seterusnya. Itu diagnosa yang tepat. Siapa yang bisa mendiagnosa ya pakar-pakarnya tadi. Psikolog lah, psikiater kah, ustadz lah. Siapa lagi? Tentu ya spiritual, guru spiritual itulah yang bisa mendiagnosa. Dan butuh kedekatan persuasi memang. Oh, Masya Allah. Jadi kalau ada masalah di keluarga ya orang tua harus selesaikan. Terus guru-guru juga cara tadi Sat ya komunikasinya. Dan kalau memang si anak ternyata bermasalah sampai misalkan tadi Sat ya kasus kelainan seksual. Terus kelainan apalagi tadi mungkin terekspos pornografi ya kan. Betul. Sampai apalagi masalah-masalah yang berhubungan dengan psikologi. Bawa ke psikolog Sat ya. Iya. Memang harus diatasi gitu Sat. Dan bukan hanya anaknya. Orang tuanya juga. Kembali ke sana lagi. Iya, subhanallah. Dan ini agak sensitif nih. Ibnu Qayyim mengatakan Nah, Ustaz. pertama kali yang merusak anak itu ayah. Kita segera spesifik nih. Pertama kali yang merusak anak itu ayah, kata Ibnu Qayyim. Ini relate lagi sama kasus terakhir yang pencabulan itu. Ayah. Karena anak itu melihat, nah ini semakin parah anak SD bukan baru bikin grup LGBT dan anak TK menyetubuhi anak TK melecehkan temannya itu katanya infonya karena melihat awalnya video porno di HP ayahnya. Betul. Kok bisa? Iya. Adapun ibu perannya mengajari, maka dikatakan al-ummu madrasatul ula. Ibu itu sekolah pertama. Walaupun ayahnya ustadz, tetap emaknya yang ngajarin, bukan si ayah. Ayah sibuk ngajarin orang. Ayahnya ceramah sana sini, bukan ayahnya sibuk ngajarin. Karena kita beda pola kita. Makanya guru TK tuh jarang laki-laki memang. Ini kayak terlalu fakta nih. Nanti ini kalau ada komen seperti berenang di lautan fakta. Iya. Karena kita juga sama kan. Ya, Masya Allah, betul. Kita juga Masya orang tua, Allah. kita juga pengajar, tenaga pendidik. Juga anak-anak kita itu bukan dari kita, dapat ilmu dari emaknya. Oh, Maka pentingnya wanita soleha. Sahih. Jadi kalau ada yang mengatakan bagaimana cara mendidik anak soleha, umur berapa anakmu? Umur SD, telat. Mendidik anak itu sebelum punya istri. Oh, dengan mencarikan Kan dengan mencari istri yang soleha. Karena dia mendidik anak kita. Kalau sudah SD sudah telat. Walaupun kita kasih ke sekolah-sekolah mahal ya sudah telat sebenarnya. Oh, iya. Berarti tentunya Ustadz menyampaikan ini kita percaya dan tentu kita yakin. Karena Maksudnya ini tuh kebaikan bersama. Saya agak harus memilih kata-kata yang pas kalau sama Ustadz Ali kayak ini. Masya Allah. Dan tentunya mungkin ini
untuk teman-teman semuanya yang menyaksikan podcast kita kali ini tentunya ya jadi pembelajaran Ustaz ya. Kami alhamdulillah terima kasih banyak Ustaz. Barakallahu Ini fiik. jadi edukasi yang memang solutif gitu untuk orang tua yang punya anak-anak Gen Z ataupun mungkin kita sebagai saudara yang punya adik Gen Z atau kakaknya Gen Z segala macam. Ya ini permasalahan yang kita bahas panjang-panjang dari awal sampai akhir. Ini permasalahannya dan itu nggak jauh dari peran orang tua dan keluarga. Dan inilah kenapa kita harus belajar lagi. Dan tentu Ustaz ya, Ustaz katakan tadi tauhid dan segala macam. Baik lagi ke agama Ustaz ya. Betul, karena memang agama itu rahmat. Kalau ingin selamat dunia akhirat tidak ada solusi lain. Walaupun kita undang pakar ini, pakar itu, Nabi sudah selesai. Kita kan ingin selamat masuk surga kan begitu. Iya betul Ustaz. Solusinya apa? Kalau kita ingin sukses bisnis, ingin jadi YouTuber, kita tentu undang memang yang subscribernya rame, Oke. memang pengusaha sukses. Oke. Kalau kita ingin masuk surga, ya kita tiru orang yang sudah dijamin masuk surga. Jangan kita berteori lagi. Ini sudah selesai. Betul. Nabi, para sahabat kan sudah dijamin surga. Ya sudah, kita ikuti jalan mereka. Jadi kita memang mengambil ilmu yang sesuai diajarkan Nabi ada di Al-Quran Sunnah sesuai pemahaman sahabat itu Ustaz. Iya, betul. Jelas sekali nih. Oh, Masya Allah ini kalau ngobrol mungkin udah berapa waktu ini Masya Allah menarik ya. Masya Allah, Ustaz jazakallah khair Ustaz. Barakallahu fikum. Ini jazakallah khair Ustaz Ali. Tentunya kita berharap generasi ini kan penerus Islam yang baik Ustaz ya. Kalau bisa yang maju. Kalau bisa kita berharap nanti punya anak keturunan kan. Kalau bisa ada di barisan yang membebaskan Baitul Maqdis. Ya, Ustaz. amin. Ustaz. Kan tidak mungkin para pejuang prajurit Islam yang akan membebaskan Baitul Maqdis. Tempatnya di TikTok lagi joget-joget. Ya, tulangnya lunak ya kan? Tulangnya lunak gitu, jangankan nggak bisa ngangkat pedang. senjata. Jangankan pedang Ustaz ya, Iya. dipukul aja udah patah. Udah teriak Oh, duluan. tapi bukan gitu Ustaz. Iya, Yang terkena bukan fisik, kena mental head. mental sudah ya. Nggak sanggup aku ya. Subhanallah, Aku semoga dibentak Allah ya kan? lindungi. Nggak sanggup lagi. Nggak sanggup lagi saya. Ustaz, tapi ini bukan cemoohan, bukan kita, tapi maksud kita untuk menjadi motivasi Ustaz ya. Betul. Bagi teman-teman Gen Z yang dengarkan, Proud of Sunnah insya Allah tidak berada di barisan yang mengatakan Gen Z itu buruk, jelek, segala macam. Cuman alhamdulillah dengan hadirnya Ustaz Ali Mustafa ya. Ayo mari kita belajar agama lah. Teman-teman adik-adik mungkin atau you guys yang nonton lah podcast ini. Saya lah gak ada solutif lain, ada solusi lain selain kembali kepada agama, kembali ke Al-Quran Sunnah. Insya Allah semoga podcast ini bisa jadi wasilah Ustaz ya. Betul. Cuman kenapa mereka tidak jumpa itu? Karena mereka tidak dihidangkan. Tidak dihidangkan. Kita menghidangkan tuh begini ya. Kalau mereka seleranya apa, kita harus hidangkan sesuai dengan selera mereka. Oke. Dan di antara selera mereka podcast seperti ini. Kalau kita hanya kajian, mereka ngapain pergi kajian? Mending ngopi. Kalau mereka hobi ngopi, kita kajian di tempat kopi. Itu dan di antara trik Nabi dalam dakwah begitu. Nabi katakan, "Man yahmiluni ila qaumihi liuballika lama rabbi." Siapa yang mau ngajak aku ke kaumnya, ke circle-nya, ke komunitasnya, biar aku dakwah di sana. Kalau kita yuk sini semua, enggak semua orang mau. Iya kan, mohon maaf sedikit lagi mungkin Gen Z, jangan Gen Z, milenial saja masih banyak yang duduk di kajian atau jangan gini, karena semuanya kan pasti akses di HP ya. Betul. Kita nggak salahkan lagi, cuman begitu yang dia lihat awalnya yang langsung duduk dengan serius, 1 monoton jam, gitu kan. ya. Nah, Tidak menarik bagi mereka dan Bagi mungkin bagi mereka. kita juga. Makanya perlu teman-teman konten kreator perhatikan 1 menit itu yang di reels atau di short itu bagaimana dihidangkan memang sesuai dengan selera mereka. Dikasih filter kah atau apalah atau sound media lah. mungkin media dakwah juga bisa ikut kayak Jadi Ustaz yang dilakukan sekarang Ustaz ya. monoton begitu saja. Jadi memang kita hidangkan sesuai dengan selera mereka. Wih keren nih, Masya Allah. Dan itu diantara hikmah dalam dakwah tentunya. Hikmah dalam dakwah. Dan Jadi tetap itu tidak maksudnya tidak keluar dari koridor syariat Ustaz ya. Tidak keluar. Ya, justru itu kita memahami situasi, memahami fikih dakwah. Kita berbicara kepada siapa nih? Kepada anak muda tentu ya kita pakai gaya bahasa mereka. Ada menarik. Nabi SAW pernah di suatu kaum yang di kaum itu tidak pakai alif lam. Kalau kita kan al-birru, as-saumu ada alif lam. Iya. Al-masjid. Al-masjid gitu. ya. Nah, Jadi di kaum itu mungkin agak sulit bilang alif lam. Maka Nabi ikutin. Kata Nabi SAW, laisa minam birrim amsiyam fim safar. Itu hilang alif lam semua. oh alif lam dihilangkan sama Nabi. Iya. Kaidah bahasa ini Ustaz ya. Kaidah bahasa yang ada di komunitas itu. Biar mereka ngerti Biar dan masuk. nyambung. Jadi kalau sudah dari fisik, dari bahasa sudah nyambung, sudah kita bukan terima. Wih, ada dong dalilnya Masya Allah buat mungkin saudara-saudara kita mungkin yang agak sentimen sedikit dengan perihal ini, saya ternyata ada dalilnya. Tapi kalau Disampaikan kita Ustaz. sudah dari
penampilan kita sudah berbeda, Iya. kemudian bahasa kita juga sudah berbeda. Nih ngapa kawan ini? Iya. Jadi bosan akhirnya main handphone dan seterusnya. Jadi kita belajar juga lah, audien itu ada fikih, mengetahui cara memahami jamaah itu juga ada sebenarnya. Wah, ada juga Ustaz Ada ya. Dan fikih masalah itu dakwah. juga Ustaz udah belajar waktu di SDI Ustaz Betul, ya. dan Masya Allah. guru kita siapa? Wah, Masya Ustaz Allah. Syafiq. Ustaz Syafiq Rizal. Guru kita yang Hafizahullah. mengajarkan fikih dakwah itu beliau. Ya kan, kemarin juga sempat anak ketemu sama beliau saat waktu Masya lagi di Pekanbaru. Iya. Terus kita nanya gini kan, Ustaz minta nasihat dong Ustaz untuk konten-konten kreator. Terus Ustaz sedikit panjang, terus poinnya gini Ustaz. Ustaz langsung bilang, gimana caranya bukan hanya terkenal, maksud terkenal dalam konotasi positif Ustaz ya. Punya followers, mungkin punya audience. Bukan hanya terkenal di sosial media ataupun bahkan di dunia. Tapi bagaimana caranya antum bisa terkenal di langit. Masya Allah. Insya Allah mungkin itu jadi pengingat buat kami juga Ustaz ya. Betul. Dan salah satu amal jariah untuk teman-teman konten kreator yang record kita ini, karena di antara amal jariah itu kita buat video. Nah, Ustaz. Karena video ini akan tetap ada selagi tidak dihapus, tidak di take down ya. Insya Allah semoga take down. Pertama itu akan tetap ada, kedua manfaatnya lebih besar. Kalau kita dakwah mungkin komunitas kita kecil, tapi kalau kita share di media sosial, di post dan seterusnya, di download, di share di tempat lain, itu luar biasa manfaatnya. Dan jangan kita minder, ada teman-teman yang di belakang kamera tuh dalam Islam tuh tidak ada semuanya mendapatkan pahala. Masya Allah. Lihat ya, Nabi Bahkan yang tidak berada di sini, di Juju mungkin saat di situ. tidak, Islam tidak melihat yang tampil ya, bukan itu ibrohnya, bukan yang tampil. Bukan yang tampil. Kalau kita sekarang memang keilmuan seseorang tuh dinilai dari viral. Ustadz siapa ini yang hebat terlihat? atau tidak dari viralnya, dari padahal banyak ustadz kita yang luar biasa, cuman tidak terekspos aja. Iya betul, setuju. Dan bukan berarti di sisi Allah tidak ada. Jadi kata Allah, para nabi itu ada yang minhum man qasasnahum alaik. Ada nabi yang kami ceritakan, wa minhum lam naqsushum alaik. Ada dan banyak tidak diceritakan, bukan berarti mereka tidak ada peran. Jadi kita seperti kata Ustaz Syafiq tadi, bukan hanya sekedar terkenal di dunia, tapi bagaimana kita terkenal di akhirat. Itu yang penting. Dan diantaranya dengan kita membantu para ustadz dalam membuat konten seperti ini. Dan ini juga insya Allah jadi amal jariah teman-teman. Barakallahu fikum. Masya Allah nih, jazakumullah khair nih teman-teman semua. Nah mungkin ini menarik. Nanti next kita pengen ngobrol sama Ustadz Ali gimana sih di STDI itu di STDI itu belajarnya sampai terus mungkin Ustadz juga ada tim kreatornya segala macam. Ini kan menarik ya, Masya Allah ya. Mungkin dan alhamdulillah ini sedikit kalau boleh opini sedikit lagi Ustadz. Iya. Kita kan punya guru-guru juga, guru kita bersama para Ustadz ya, Masya Allah termasuk Ustadz Ali juga. Ya kalau untuk konsep kajian ya fadol kan Ustadz. Maksudnya kita Ustadz juga ikut jalan terus konsep kajian, dakwah langsung ke masjid, daurah ya begitu. Nggak juga harus mungkin Ustadz dibikin sketsa khusus, nggak harus walaupun kita nggak bermaksud menyalahkan yang lain Ustadz ya. Tapi kan maksud di luar itu kita hadir dengan segmen-segmen seperti ini mungkin Ustadz ya. Gak ada masalah, karena memang pasarnya seperti Untuk itu. menghindarkan yang ini tadi Ustadz ya. Iya. Yang ingin menikmati dengan cara hidangan seperti ini Ustadz ya. Tanpa pelanggaran syariat. Betul. Ada ustadz kita tampilan Yufit TV kalau tidak salah. Video pertama Yufit TV itu dosen STDI. Video pertama tahun 2011 atau 2012. Video pendek yang itu di kolam renang. Jadi beliau ngasih ide gimana kalau kajian terus 1 jam 2 jam apa enggak capek apa enggak bosan, siapa yang mau nonton gitulah bahasa kitanya. Jadi gimana Ustaz? Coba bikin kajian seperti ini. Masya Allah Ustaz, kami sudah lama punya ide, cuman takut nanti nggak bakal apa-apa. boleh Maka atau nggak, atau disetujui. teman-teman diskusi saja, diskusi bagaimana ide kita seperti ini Ustaz. Insya Allah tidak ada masalah. Kita lihat Ustaz Aminur Baik ketika zaman COVID itu luar biasa. Kendala-kendala kajian online gitu. Iya. Itu kan luar biasa ya. Yang di belakang layar kan kita enggak tahu. Jadi kita ketika kita tahu apa yang terjadi di belakang layar, kita menghargai. Menghargai. Itu enggak ada masalah insyaallah. Semoga Allah limpahkan juga pahala dan majari ya buat Amin, teman-teman amin. semua seluruh Barakallahu kru fikum. dimanapun yang membuat media yang bermanfaat Ustaz ya, menyebarkan dakwah, semoga Allah lipat gandakan. Amin amin. Ya, Masya Allah. Ustaz Ali, jazakallah khair. Barakallahu fikum. Mohon maaf nih ada kekurangan atau kesalahan Ustaz. Siap. Kami Oke, juga kita belajar banyak nih Ustaz dan sama-sama kita. kalau bisa kalau Allah mudahkan, semoga Allah mudahkan memang. Amin. Ustaz bisa hadir lagi Ustaz ya. Kita bisa Siap, belajar lagi siap, Ustaz ya. insyaallah. Ya. Di pos Proud of Sunnah. Sama-sama kita kalau ada kata-kata kurang tepat juga kita butuh saran juga dari guru-guru kita, enggak masalah. Siap Ustaz. Ketika ada pandangan kita dan itu mungkin pandangan pribadi, sekecil pandangan kami lah, sependek pengetahuan kami, maka mungkin ini ajang kita juga untuk
ya berdiskusi, Berdiskusi. berdialog dan seterusnya. Oh, Masya Allah. Barakallahu fikum. Wafik barakallah. Ini sampai speechless nih. Masya Allah Ustaz Ali. Siap. Jazakallah khair. Kami doakan semoga lancar Ustaz ya. Amin, amin. Ini semoga bisa jadi Ustadz Gen Z kita nih untuk para apa namanya Gen Z sunnah kita ya, Masya Allah nih, Masya Allah. Ya, Alhamdulillah, jazakumullah khair, barakallahu fikum pada Ustadz Ali Mustafa, Ustadz Dr. Ali Mustafa, MH, Hafizahullah Ta'ala, semoga Allah limpahkan keberkahan Ustadz Amin, amin. dalam hidup Ustadz, dalam rumah tangga dan juga dalam pekerjaan tentunya. Dan semoga Allah kumpulkan kita kembali semuanya ya, juga teman-teman di sini, kru di yaumil akhir di tempat yang sebaik-baik tempat. Amin, Semoga Allah masukkan ke surga. Amin ya Rob. Oke, mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan. Kata Syekh Ahmad Al-Fatih mewakili tim bertugas di sini. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. It's time to post Proud of Sunnah.